Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang struktur organisasi Rumah Sakit Bunda Sehati. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Terdiri dari Citrawati, Diah Ayu Puspita, ada saya sendiri, Marina Saputri, lalu ada Kak Mulia Feni, dan Kak Risa Dini Utami. Pendahuluan, rumah sakit sebagai instansi pelayanan kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien harus mengutamakan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien, sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Undang-Undang tentang Kesehatan dan Rumah Sakit Pasal 29B, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor 1197/Menkes/SK/10/2004 tentang standar pelayanan rumah sakit. Disebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Tujuannya yaitu untuk mengetahui jenis rumah sakit, klasifikasi rumah sakit, dan kualifikasi sumber daya manusia pada rumah sakit di Lampung, Rumah Sakit Mardi Waluyo, serta dapat membuat klasifikasi rumah sakit dan kualifikasi sumber daya manusia pada rumah sakit yang kami inginkan, Rumah Sakit Bunda Sehati. Semua hal tentang pembagian tipe rumah sakit telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/3/2010. Dijelaskan bahwa rumah sakit dikelompokkan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan menjadi tipe umum dan khusus, yang mana rumah sakit umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Sedangkan rumah sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau jenis penyakit tertentu, berdasarkan ilmu, golongan umur, organ, atau jenis penyakit. Mengenal tipe rumah sakit umum masih dalam peraturan yang sama. Di pasal 4 disebutkan klasifikasi rumah sakit umum dibagi menjadi berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, yaitu rumah sakit umum kelas A, rumah sakit umum kelas B, rumah sakit umum kelas C, dan rumah sakit umum kelas D. Next. Rumah sakit umum tipe A. Rumah sakit umum kelas A harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik, paling sedikit 4 pelayan medik spesialis dasar, 5 pelayan spesialis penunjang medik, 12 pelayan medik spesialis lain, dan 13 pelayan medik subspesialis. Kriteria fasilitas dan kemampuan rumah sakit umum kelas A meliputi pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan spesialis penunjang medik, pelayanan medik spesialis lain, pelayanan medik spesialis gigi mulut, pelayanan medik subspesialis, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, dan pelayanan penunjang non-klinik. 2. Rumah sakit umum tipe B. Rumah sakit umum kelas B harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 pelayan medik spesialis dasar, 4 pelayan spesialis penunjang medik, 8 pelayanan medik spesialis lainnya, dan 2 pelayan medik subspesialis dasar.
Kriteria fasilitas dan kemampuan rumah sakit umum kelas B meliputi pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan spesialis penunjang medik, pelayanan medik spesialis lain, pelayanan medik spesialis gigi mulut, pelayanan medik subspesialis, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, dan pelayanan penunjang non-klinik. 3. Rumah sakit umum tipe C. Rumah sakit umum kelas C harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 pelayan medik spesialis dasar dan 4 pelayan spesialis penunjang medik. Kriteria fasilitas dan kemampuan rumah sakit umum kelas C meliputi pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan spesialis penunjang medik, pelayanan medik spesialis gigi mulut, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, dan pelayanan penunjang non-klinik. 4. Rumah sakit umum tipe D. Rumah sakit umum kelas D harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik, paling sedikit 2 pelayan medik spesialis dasar. Kriteria, fasilitas, dan kemampuan rumah sakit umum kelas D meliputi pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, dan pelayanan penunjang non-klinik. Berikutnya akan dibacakan oleh Citrawati. Kepada Citrawati dipersilakan. Struktur organisasi rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045 garing Menteri Kesehatan garing per garing 11 tahun 2006 tentang pedoman organisasi rumah sakit di lingkungan Departemen Kesehatan. Struktur organisasi rumah sakit umumnya terdiri dari Badan Pengurus Yayasan, Dewan Pembina, Dewan Penyantun, Badan Penasehat, dan Badan Penyelenggara. Badan penyelenggara terdiri dari direktur, wakil direktur, komite medik, satuan pengawas, dan berbagai bagian dari instalasi. Sebuah rumah sakit bisa memiliki lebih dari seorang wakil direktur tergantung pada besarnya rumah sakit. Wakil direktur pada umumnya terdiri dari wakil direktur pelayanan medik, wakil direktur penunjang medik dan keperawatan, serta wakil direktur keuangan dan administrasi. Staf medik fungsional berada di bawah koordinasi komite medik. Staf medik fungsional terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis dari semua disiplin yang ada di suatu rumah sakit. Komite medik adalah wadah non-struktural yang keanggotaannya terdiri atas ketua-ketua staf medik fungsional. Oke, untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh Kak Mulia Feni. Kepada Kak Mulia Feni dipersilakan. Pembahasan. Rumah sakit yang kita ambil untuk sampel kali ini adalah Rumah Sakit Mardi Waluyo yang berklasifikasi rumah sakit tipe B. Rumah sakit umum kelas B harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 pelayanan medik spesialis dasar, 4 pelayanan medik spesialis penunjang medik, 8 pelayanan medik spesialis lainnya, dan 2 pelayanan medik subspesialis dasar jumlah tempat tidur minimal 200. Tipe kamar rawat inap pada Rumah Sakit Mardi Waluyo yaitu ada kamar VIP, kelas 1B, kelas 2, kelas 3, NICU atau Perina. Untuk kamar VIP, fasilitasnya meliputi jam kunjung diatur sendiri, 1 set dan meja pasien, 1 sofa penunggu, 1 kursi penunggu, meja mayo, buah atau minuman selamat datang, AC, televisi, dispenser, kulkas, lemari pakaian, rak sepatu, wifi, dan kamar mandi dalam. Untuk kelas 1B, isi pasiennya ada 2 pasien, jam kunjung diatur oleh rumah sakit, anak di bawah 12 tahun dilarang masuk. Fasilitasnya meliputi 1 set tempat tidur, 1 sofa penunggu A, TV, kulkas kecil dalam nakas sedang, wifi, air mineral 2 botol 600 ml, dan kamar mandi dalam. Kelas 2, terdapat 2 kamar pasien. Fasilitasnya meliputi jam kunjung diatur rumah sakit,
anak di bawah 12 tahun dilarang masuk, 1 set tempat tidur dan meja pasien, 1 kursi penunggu, AC, televisi, WiFi, air mineral, dan jam kunjung diatur sendiri oleh rumah sakit dan kamar mandi dalam. Kelas 3, jumlah kamarnya ada 5 kamar, fasilitasnya meliputi kipas angin, meja lemari, kursi, kamar mandi dalam, dan bel pasien. Untuk NICU atau Perina, kapasitasnya adalah 1 kamar dengan fasilitas inkubator, infus pump, monitor, dan bubble CPAP. Sumber daya manusia. Rumah Sakit Umum Kelas B memiliki sumber daya manusia meliputi tenaga medis dalam Rumah Sakit Mardiwaluyo yaitu terdiri dari 12 dokter umum untuk pelayanan medik dasar, 3 dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi dan mulut, 3 dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar, 2 dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik, 1 dokter spesialis untuk jenis pelayanan medik, 1 dokter subspesialis untuk setiap jenis pelayanan medik subspesialis, dan 1 dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis gigi mulut. Yang kedua, tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian terdiri dari 1 orang apoteker sebagai kepala instalasi, 4 orang apoteker yang bertugas di rawat jalan dan dibantu oleh 8 tenaga teknis kefarmasian, 4 orang di rawat inap dan dibantu oleh 8 orang tenaga teknis kefarmasian, 1 orang apoteker di instalasi gawat darurat dibantu oleh 2 orang tenaga teknis kefarmasian, 1 orang apoteker di ruang ICU yang dibantu oleh 2 orang tenaga teknis kefarmasian, 1 orang apoteker sebagai koordinator penerima distribusi, dan 1 orang apoteker sebagai koordinator produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap ataupun rawat jalan, dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Yang ketiga, tenaga keperawatan. Tenaga keperawatan jumlah tenaganya sama dengan jumlah tempat tidur pada instalasi rawat inap, sedangkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keperawatan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit. Yang keempat, tenaga kesehatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit, dan tenaga non-kesehatan juga disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit. Di peralatan pada Rumah Sakit Mardiwaluyo memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu terdiri dari instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah atau bisa disebut bank darah, rehabilitasi medik, instalasi farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah. Fungsi dari sumber daya manusianya di Rumah Sakit Mardiwaluyo yaitu memiliki tugas melaksanakan kegiatan pengolahan pegawai, pengembangan pegawai, dan kesejahteraan pegawai informal pegawaian. Bagian sumber daya manusia menyediakan pelayanan informasi kepegawaian. Setiap rumah sakit dapat langsung memonitor berbagai informasi yang terkait dengan kesejahteraan pegawai seperti kenaikan pangkat, rapel, tunjangan-tunjangan. Sebuah rumah sakit untuk mencapai kualitas kesehatan masyarakat seoptimal mungkin diperlukan manajemen sumber daya alam. Berikut adalah contoh struktur organisasi Rumah Sakit Mardiwaluyo, yaitu paling atas ada direktur, ada SMF, ada komite-komite, dan satuan pengawas. Di bawahnya ada wakil direktur pelayanan yang merangkap ada bidang pelayanan medik, bidang keperawatan, bidang penunjang, seksi pengembangan medis, seksi pengembangan keperawatan, seksi pengembangan penunjang medis, seksi monitoring evaluasi medis, seksi monitoring dan evaluasi keperawatan, seksi monitoring dan evaluasi penunjang medis, dan instalasi-instalasi. Sedangkan wakil direktur umum dan keuangan, di bawahnya terdapat bagian program dan kepegawaian, bagian keuangan, bagian umum dan humas, subbagian program, subbagian anggaran, subbagian umum dan kearsipan, subbagian kepegawaian, subbagian perbendaharaan, subbagian perlengkapan, subbagian evaluasi dan pelaporan, subbagian akuntansi, subbagian humas dan instalasi-instalasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dia Ayu. Kepada Dia Ayu saya persilahkan. Rumah sakit yang akan kami bangun yaitu Rumah Sakit Bunda Sehati yang merupakan rumah sakit tipe C.
Berikut adalah klasifikasi rumah sakit tipe C. Pertama ada pelayanan. Pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan medik berupa pelayanan gawat darurat yang diselenggarakan selama 24 jam hari secara terus-menerus. Pelayanan medik umum meliputi pelayanan medik dasar, medik gigi mulut, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana. Selanjutnya ada pelayanan medik spesialis dasar meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi. Pelayanan medik spesialis penunjang meliputi pelayanan anestesiologi, radiologi, dan patologi klinik. Pelayanan medik spesialis lain, pelayanan medik subspesialis, pelayanan medik spesialis gigi dan mulut paling sedikit berjumlah 1 pelayanan. Yang kedua ada pelayanan kefarmasian, meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Yang ketiga ada pelayanan keperawatan dan kebidanan, meliputi asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan. Yang keempat ada pelayanan penunjang klinik, meliputi pelayanan bank darah, perawatan intensif untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen, dan rekam medik. Yang kelima ada pelayanan penunjang non-klinik, meliputi pelayanan laundry atau linen, jasa boga atau dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan pengelolaan air bersih. 6. Ada pelayanan rawat inap. Jumlah tempat tidur perawatan kelas 3 paling sedikit 30% dari seluruh tempat tidur untuk rumah sakit milik pemerintah. Jumlah tempat tidur perawatan kelas 3 paling sedikit 20% dari seluruh tempat tidur untuk rumah sakit milik swasta. Sedangkan jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% dari seluruh tempat tidur untuk rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit milik swasta. Berikut adalah kualifikasi umum rumah sakit Bunda Sehati. Yang pertama untuk dokter IGD, memiliki kualifikasi yaitu pendidikan minimal lulusan S1 kedokteran, pengalaman minimal 2 tahun, mempunyai sertifikat ACLS, ATLS, memiliki STR atau surat tanda registrasi yang masih berlaku. Kedua, untuk unit keperawatan, memiliki kualifikasi sebagai berikut. Pendidikan minimal lulusan D3 keperawatan, pengalaman minimal 2 tahun di unit kerjanya, memiliki STR atau surat tanda registrasi yang masih berlaku, memiliki sertifikat PPGD, BTCLS, memiliki sertifikat tambahan seperti OK, ICU, atau NICU. Yang ketiga ada instalasi radiologi. Memiliki kualifikasi yaitu pendidikan minimal D3 ATRO, Akademik Teknik Ronsen. Pengalaman minimal 2 tahun sebagai radiografer, dan memiliki STR atau surat tanda registrasi yang masih berlaku. Yang keempat, ada instalasi laboratorium. Kualifikasinya adalah pendidikan minimal D3 analis kesehatan, pengalaman minimal 2 tahun sebagai analis, memiliki STR atau surat tanda registrasi yang masih berlaku, dan yang diutamakan adalah yang bersertifikat flebotomi. Kelima, instalasi farmasi. Pendidikan minimal S1 apoteker untuk apoteker, pendidikan minimal SMF atau sekolah menengah farmasi, atau D3 farmasi untuk asisten apoteker dan juru resep. Memiliki STR atau surat tanda registrasi yang masih berlaku untuk apoteker dan asisten apoteker. 6. Unit rekam medik. Memiliki kualifikasi, pendidikan minimal D3 rekam medis, diutamakan yang bersertifikat, berpenampilan menarik, dan interaksi sosial yang baik. Pengalaman minimal 1 tahun di unit kerjanya. 7. Unit marketing. Pendidikan minimal S1, diutamakan jurusan public relation. Dapat berkomunikasi dan berbahasa Inggris dengan baik. Memiliki kemampuan analisa dengan baik dan ide-ide untuk promosi. Berpenampilan menarik dan elegan. Pengalaman minimal 2 tahun di bidang marketing. 8. Ada unit keuangan dan akunting. Pendidikan minimal SLTA, berpenampilan menarik dan interaksi sosial yang baik,
pengalaman minimal 2 tahun di bagian keuangan, dan bisa program komputer khususnya Excel. 9. Unit front office, kasir, dan billing. Kualifikasinya adalah pendidikan minimal SLTA, berpenampilan menarik dan interaksi sosial yang baik, pengalaman minimal 2 tahun. 10. Unit SDM. Kualifikasinya adalah pendidikan minimal D3 akuntansi atau manajemen, mengerti dan memahami tentang manajemen SDM, berpenampilan menarik dan interaksi sosial yang baik, pengalaman minimal 2 tahun di unit kerjanya. Berapa itu? 11. Unit IT. Pendidikan minimal D3 manajemen informatika, mengerti dan memahami tentang hardware dan software, pengalaman minimal 2 tahun di unit kerjanya. Selanjutnya unit umum, yaitu pendidikan minimal SLTA, pengalaman minimal 1 tahun di unit kerjanya. Unit maintenance, pendidikan minimal STM, pengalaman 1 tahun di unit kerjanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risa. Selanjutnya yaitu kualifikasi khusus Rumah Sakit Bunda Sehati. Standar profesi adalah batasan-batasan yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pada klien pasien secara profesional. Standar profesi terdiri dari standar kompetensi. Standar kompetensi adalah yaitu semua hal yang mencakup tentang pelaksanaan tugas seorang tenaga kesehatan, mulai dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam mengerjakan dan menyelesaikan di tempat kerja, serta menerapkannya dalam situasi dan lingkungan yang berbeda. Yang kedua yaitu etika profesi, yaitu semua hal yang mencakup tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang tenaga kesehatan. Yang kedua yaitu kualifikasi sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Bunda Sehati. Yang pertama yaitu tenaga medis. Tenaga medis terdiri dari 9 dokter umum untuk pelayanan medik dasar, 2 dokter gigi untuk pelayanan medik gigi dan mulut, 2 dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar, 1 dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis penunjang, 1 dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medis spesialis gigi dan mulut. Yang kedua yaitu tenaga kefarmasian, terdiri dari 1 orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi rumah sakit. Yang kedua yaitu 2 apoteker yang bertugas di rawat inap, yang dibantu oleh paling sedikit 4 orang tenaga teknis kefarmasian. Yang ketiga yaitu 4 orang apoteker di rawat inap, yang dibantu oleh paling sedikit 8 orang tenaga teknis kefarmasian. Yang terakhir yaitu 1 orang apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi, dan produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan, dan dibantu oleh tenaga teknik kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian rumah sakit. Selanjutnya yaitu tenaga keperawatan. Tenaga keperawatan dihitung dengan perbandingan 2 perawat untuk 3 tempat tidur. Kualifikasi dan kompetensi tenaga keperawatan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit. Yang keempat yaitu tenaga kesehatan lain. Tenaga ini disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit. Yang terakhir yaitu tenaga non-kesehatan. Tenaga ini juga disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit Bunda Sehati. Yang ketiga yaitu peralatan. Rumah sakit umum kelas tipe C harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah. Yang keempat yaitu fungsi sumber daya manusia.
Faktor yang berperan dalam manajemen sumber daya manusia di rumah sakit adalah kualitas dan kuantitas SDM. Kualitas SDM adalah pekerja yang dapat bekerja secara efektif dan efisien, optimal, komunikatif, serta memiliki waktu pelayanan yang baik. Kualitas sumber daya manusia merujuk pada jumlah SDM yang memadai dalam rumah sakit. Fungsi SDM terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengendalian. Berikut ini adalah struktur organisasi Rumah Sakit Bunda Sehati. Struktur organisasi Rumah Sakit Bunda Sehati yang adalah rumah sakit tipe C. Yang pertama yaitu paling atas ada direktur, yang kedua ada kelompok jabatan sesuai fungsionalnya, yang bagian bawah terdiri dari komite medis, keperawatan etik dan hukum, dan PPI, farmasi dan terapi. Selanjutnya ada wakil direktur pelayanan, wakil direktur penunjang, dan wakil direktur administrasi sumber. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.